Nama istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, baru-baru ini mendadak hangat diperbincangkan setelah beredar video dirinya party hingga berjoget vulgar viral di media sosial. Diketahui, Nagita kala itu tengah berada di acara private party dalam rangka memperingati hari ulang tahun kakak ipar Nia Ramadhani, Gita Janwayu, pada hari Selasa kemarin. Dalam acara party tersebut, Nagita yang mengenakan baju kemeja berwarna putih dan rok panjang berdesain sobek hingga paha tampak begitu asik berjoget ria, diikuti oleh iringan musik yang dibawakan home band yang tampil di sana. Namun, tak lama potongan video itu beredar, ibu dua anak itu langsung mendapat hujatan dari para netizen yang menilai jika Nagita dianggap terlalu vulgar. Aku kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu, sama aja lah, nggak apa-apa juga, nggak jadi pikiran lah yang kayak gitu-gitu. Dari dulu juga pada ngomongin gitu, aku sih mah nggak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing, mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan dijawab. Silakan aja mau orang mau ngomongin apa juga terserah aja. Kalau buat aku pribadi, yang tahu kita ya kita doang gitu, nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu. Silakan orang mau bicarakan kita tuh menjadi ladang pahala buat kita, enggak? Ciela gaya. Nggak apa-apa sih, kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal kayak gitu sih. Iya, semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita, kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang ngikutin kita gitu. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Sebelum kejadian ini viral, nama Nagita Slavina juga pernah menghebohkan jagat media sosial. Setelah sebelumnya, ia sempat mendapat sindiran pedas dari salah satu pembawa acara kondang, Sarah Sechan. Ya, hal itu bermula setelah ibunda dari Rafathar itu terlihat melakukan teriakan yang cukup kencang untuk memanggil kerabatnya, yakni Nia Ramadhani. Tak lama video tersebut viral, sontak kejadian itu pun turut memancing komentar dari banyak orang, termasuk pakar perilaku dan psikolog yang ikut mengomentari kejadian tersebut. Dan saya salut karena dia berani menyindir seorang Gigi atau mengingatkan secara halus seorang Sultanwati Indonesia yang punya jutaan penggemar fanatik. Ketika ada seorang artis selebriti senior menegur dengan halus seorang selebriti junior, itu bagus karena tanpa sengaja adalah menjaga marwah selebritis Indonesia di negeri orang. Jangan sampai terlihat kampungan karena dia seorang Sultanwati, bukan orang sembarangan, bukan orang kampung kan. Dan tingkah pola Nagita itu kan menjadi referensi bagi penggemar fanatiknya. Jadi sungguh menurut saya tepat. Saya melihatnya gini ya, saat seseorang menampilkan perilaku lalu ditampilkan di media sosial gitu ya, ini memang harus bersiap sih menerima beragam penilaian dari orang lain, entah itu baik atau buruk gitu. Karena kembali lagi tiap orang yang melihat tayangan tersebut pasti memiliki perspektif berdasarkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuannya masing-masing gitu ya. Hanya saja ada baiknya mungkin perlu berhati-hati dalam memberikan komentar atau opini terkait tayangan tersebut. Jangan sampai
apa yang disampaikan sekedar asumsi pribadi tanpa melihat realita atau kenyataan di lapangan. Karena ia sepenuhnya paham situasi di saat itu hanya si pelaku gitu ya. Khawatirnya pada saat kita memberikan penilaian hanya berdasarkan asumsi pribadi, khawatirnya akan justru memicu komentar-komentar yang juga negatif, termasuk pesan yang ingin kita sampaikan pada akhirnya tidak sampai. Saya sih membayangkan saat kita berkumpul bersama teman-teman yang mungkin sefrekuensi gitu ya, teman-teman yang memang sangat akrab hubungannya, seringkali memang untuk karakter-karakter yang cukup ekspresif gitu akan lebih mudah bagi mereka menampilkan sikap-sikap yang meluapkan kegembiraan, obrolan-obrolan atau candaan-candaan gitu ya, yang sifatnya juga sangat ekspresif. Seperti bersuara agak keras, tertawa terbahak-bahak gitu ya, itu menandakan memang mereka sangat menikmati gitu. Hanya saja memang seringkali butuh kesadaran dari mereka untuk juga notice apakah di tempat ini cukup layak untuk aku menampilkan perilaku-perilaku tersebut, apakah mengganggu atau tidak. Tapi selama tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain yang ada di lingkungan tersebut, ya buat saya sih masih cukup bisa ditolerir harusnya. Ya sekarang ya banyak-banyak bersyukur ya. Aku diketemuin sama orang-orang yang menurut aku adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang hatinya luar biasa, baiknya luar biasa, alhamdulillah gitu. Jadi pokoknya aku banyak-banyak berterima kasih sama bos aku, sama Mbak Gigi, dua orang yang sangat-sangat yang tidak membedakan siapapun gitu. Mbak Gigi tuh sering banget ngirimin makanan. San, gue kirimin makanan ya gitu. Ntar ini aja, bagi-bagi aja gitu. Ntar vitamin kalau udah habis laporan ke gue, ntar gue laporan sama orang kantor suruh kirim vitamin, makanan segala macam. Perhatiannya sangat luar biasa. Tuh memperlakukan aku tidak sama seperti dia menganggap aku orang asisten gitu. Tapi udah kayak keluarga aja gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Waktunya makan ya ikut makan, waktunya jalan-jalan ya ikut jalan-jalan, nggak ada yang beda-bedain.